Dalam menerapkan aksi nyata di dalam kelas, saya merasa bahagia karena pendidikan menurut perspektif Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan akan dirasakan nyaman oleh murid jika guru memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan memiliki rasa cinta yang dalam terhadap kemajuan murid. Maka dari itu, saya merasa tertantang untuk dapat lebih ikhlas dan lebih memiliki rasa cinta yang dalam terhadap pendidikan dan kemajuan serta pendidikan murid. Perspektif lainnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu anak bukanlah kertas kosong, melainkan mereka merupakan seseorang yang telah terisi dengan kodrat alam mereka masing-masing. Dengan kodrat alam yang berbeda itu tentu menjadi pembelajaran besar bagi saya sebagai seorang pendidik. Pembelajaran besar inilah yang membuat saya sangat bahagia karena saya akan dilatih dan dididik di program guru penggerak untuk menjadi seseorang yang memiliki think globally, act locally. Artinya, menjadi guru yang berpikir global dan bertindak sesuai dengan dukungan alam lingkungan murid. Tanggal 29 Agustus 2022 adalah hari pertama saya mulai belajar menjadi seseorang yang nantinya akan lebih profesional dalam menjadi seorang pendidik. Saya dididik dan dilatih dalam program calon guru penggerak. Banyak hal yang saya temui. Hal baik yang saya temui diantaranya, 1. Saya lebih menyadari bahwa murid membutuhkan tuntunan, bukan gerak komando seperti baris berbaris. 2. Saya harus lebih bersabar dalam menghadapi murid karena mereka butuh contoh, bukan hanya perintah. Yang ketiga, saya harus lebih menyadari bahwa setiap murid merupakan individu yang berbeda. Yang keempat, saya harus lebih bersyukur karena Allah telah mempercayai saya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Dan yang terakhir, saya harus lebih siap untuk menempah diri menjadi seorang pendidik yang penuh rasa ikhlas dan cinta kepada murid. Perjalanan saya menjadi calon guru penggerak ini seolah menjadi semangat baru bagi saya untuk menjadi sosok manusia yang harus selalu bermanfaat untuk banyak orang. Saya harus selalu siap menebarkan aura positif untuk perkembangan dan kemajuan murid di sekolah. Namun, saya masih dipertemukan dengan 2 masalah besar bagi saya. Di antaranya, 1. Kesulitan saya dalam menyamarkan laku kurang baik pada sebagian kecil murid saya, seperti bolos jam pelajaran. Yang kedua, saya merasa sulit membuat mereka merdeka dan bahagia dalam belajar. Tetapi saya memiliki inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Permasalahan pertama, saya atasi dengan memanggil murid, kemudian saya arahkan, saya beri nasihat. Sebagian siswa yang saya panggil mengalami perubahan dengan nasihat yang saya berikan. Tetapi sebagian lagi seolah mereka tidak pernah mendengarkan apa yang dinasihati oleh seorang guru. Timbul keinginan saya untuk memanggil atau mengajak orang tuanya berdiskusi di sekolah. Saya lanjutkan dengan surat panggilan kepada orang tua yang menurut saya mau saya tipiskan laku kurang baiknya. Kemudian saya panggil orang tua untuk saya ajak berkolaborasi. Saya pertemukan orang tua, murid, dan saya selaku seorang pendidik. Karena saya meyakini bahwa budi pekerti murid sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Permasalahan kedua saya atasi dengan mengajak siswa mengaplikasikan materi pelajaran kimia ke dalam
lingkungan sehari-hari, sehingga pembelajaran yang mereka rasakan sangat kontekstual. Dalam hal ini pada materi penurunan titik beku kimia kelas 12. Konsep penurunan titik beku mereka aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan es krim tanpa kulkas. Proses mereka memahami penurunan titik beku itu, saya persilahkan kepada siswa itu sendiri untuk menuliskan dalam bentuk video, dalam bentuk komik, dan atau dalam bentuk yang lain-lainnya sesuai dengan keinginan mereka. Saya berharap siswa saya dapat belajar dengan merdeka dan bahagia, sehingga dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pengalaman ini saya jadikan catatan praktik baik dalam diri saya. Yang pertama, yaitu pengaburan laku kurang baik pada murid dengan cara berkolaborasi dengan orang tua siswa. Yang kedua, praktik baik pembelajaran merdeka belajar saya lakukan dengan mengajak siswa untuk membuat praktik pembelajaran yang berhubungan dengan penurunan titik beku, membawa mereka ke pembelajaran yang